Ibnu Sina, Bapak Kedokteran Dunia, oleh Yoli Hemdi, ilustrasi Joy Subarjah, diterbitkan oleh PT Luxima Metro Media. Kesulitan belajar. Namanya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Dia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sina. Dia lahir di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara, tahun 980 Masehi. Ketika itu, desanya termasuk wilayah kerajaan Samaniyah. Kalau sekarang sudah termasuk wilayah negara Uzbekistan. Ayahnya bernama Abdullah, seorang pejabat kerajaan. Ibunya bernama Setareh yang berasal dari Bukhara. 5 tahun setelah kelahirannya, lahir pula adiknya bernama Mahmud. Sejak kecil, Ibnu Sina mendalami ilmu agama. Ayah dan ibunya mendahulukan pendidikan agama bagi sang anak. Ibnu Sina belajar agama secara bersungguh-sungguh. Hebatnya, dia berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Ibnu Sina sudah hafal seluruh Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Ini menggambarkan kecerdasan otaknya dan kesungguhan hatinya. Kemudian Ibnu Sina belajar ilmu fikih kepada Ismail Al-Jahid. Dia pun memahami seluk-beluk hukum Islam semenjak kecil. Ibnu Sina semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun otaknya cerdas, tetapi dia pernah mengalami kesulitan dalam belajar. Ibnu Sina sudah 40 kali membaca buku metafisik karya Plato. Dia membacanya berulang-ulang, tetapi tidak mengerti juga. Metafisik memang terkenal sebagai buku yang sulit dipahami. Ibnu Sina meninggalkan bukunya. Dia pergi ke masjid dan terus berdoa agar mendapatkan petunjuk. Kemudian ia kembali belajar sampai larut malam. Namun Ibnu Sina tidak kunjung memahaminya. Suatu hari dia jalan-jalan ke pasar. Seorang pedagang buku menawarkan sebuah buku. Ibnu Sina tidak tertarik membelinya. Kepalanya masih pusing. Maklum, dia belum juga memahami buku metafisik. Pedagang buku tersebut terus membujuknya. "Saya sedang butuh uang," kata pedagang buku. Makanya dia bersedia menjual buku dengan harga murah. Pedagang itu membujuk, "Hanya 3 dirham, belilah." Akhirnya Ibnu Sina membeli buku tersebut. Dia langsung kaget saat membacanya. Ternyata buku itu karya ilmuwan termasyhur Al-Farabi. Isinya penjelasan tentang buku metafisik. Ibnu Sina mempelajari buku itu secara bersungguh-sungguh. Kemudian dari buku itulah ia memahami buku metafisik. Ibnu Sina gembira karena kesulitan dalam belajar sudah teratasi. Dia pun bersyukur dengan cara bersedekah pada orang miskin. Kejadian ini menunjukkan kegigihannya menuntut ilmu. Ibnu Sina belajar kepada guru-guru yang hebat. Dia mempelajari berbagai bidang keilmuan. Ibnu Sina belajar bahasa pada Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Barqi Al-Khawarizmi, Abu Sahal Al-Masihi, dan Abu Mansur Al-Hasan bin Nuh, merupakan gurunya dalam kedokteran. Dia belajar aritmatika pada Ali Natili. Selebihnya Ibnu Sina seorang otodidak yang luar biasa. Dia mampu belajar dan mengembangkan ilmu sendiri saja.
dokter muda. Ibnu Sina pun sangat tertarik mempelajari ilmu kedokteran. Dia mendalami ilmu tersebut dengan belajar pada Isa bin Yahya. Ibnu Sina belum menguasai banyak teori kedokteran. Namun, dia sudah berhasil dalam merawat pasien-pasien yang sakit. Ibnu Sina mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman mengobati. Ia seorang yang mulia hatinya. Dia memberikan pengobatan secara gratis. Ibnu Sina banyak membantu orang-orang fakir miskin. Pada usia 16 tahun, dia sudah praktik dokter. Ibnu Sina mampu mengobati orang-orang yang sakit. Dia amat telaten merawat pasien-pasiennya sehingga dia menemukan banyak metode pengobatan baru. Kadangkala ia kebingungan mengobati penyakit yang baru. Maka Ibnu Sina akan berdoa memohon bantuan Allah. Seringkali dalam mimpi ia mendapat petunjuk cara mengobatinya. Suatu ketika Raja Samania, Nuh bin Mansur, menderita sakit parah. Dokter-dokter bergantian datang berusaha mengobatinya. Sayang sekali sakit Raja Samania semakin parah. Pihak istana pun mendengar kehebatan Ibnu Sina. Namun sebagian orang merasa ragu karena dokter itu masih muda. Ibnu Sina seorang anak muda yang percaya diri. Dia pun dibawa ke istana mengobati raja. Ibnu Sina mengobati dengan penuh ketekunan sehingga kesehatan raja pulih kembali. Nuh bin Mansur sangat berterima kasih pada Ibnu Sina. Raja berkata, "Kamu akan saya kasih hadiah besar. Kamu diangkat sebagai dokter istana." Ibnu Sina berterima kasih atas hadiah raja. Tetapi bukan itu hadiah yang diharapkannya. Nuh bin Mansur bertanya, "Lalu apa yang kamu mau?" Orang-orang mengira dia akan meminta harta yang banyak. Padahal Ibnu Sina tidaklah tamak dengan kekayaan. Istana memiliki perpustakaan sangat lengkap. Kutub Kana. Kutub Kana merupakan sebuah perpustakaan yang canggih. Buku-bukunya sudah tersusun sesuai bidang keilmuan. Di sana banyak tersedia buku-buku kedokteran dan ilmu kesehatan. Ibnu Sina berkata, "Izinkan saya bebas memasuki Kutub Kana." Orang-orang kaget mendengar hadiah yang diminta Ibnu Sina. Nuh bin Mansur pun tersenyum. Raja berkata, "Silakan, kamu bebas memasuki Kutub Kana." Maka semakin terlihat bakat Ibnu Sina yang mampu belajar sendiri. Dia membaca semua buku-buku kedokteran di perpustakaan istana. Meski tanpa didampingi guru, dia memahaminya dengan cepat sehingga ilmu kedokterannya menjadi berkembang pesat. Dia menguasai berbagai rahasia penyakit dan juga pengobatannya. Ibnu Sina mempraktikkan ilmu yang ada di buku pada pasiennya. Dengan begitu, ilmu kedokterannya pun semakin bertambah hebat. Pada usia muda, Ibnu Sina telah menjadi dokter yang disegani. Dia adalah dokter muda yang amat cerdas dan baik hati. Ibnu Sina tidak serakah dengan harta benda. Buktinya, dia minta hadiah bebas masuk perpustakaan. Dia ingin menambah ilmunya agar bisa membantu orang sakit. Ibnu Sina langsung menjadi dokter yang dipuji rakyat. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pernah sombong. Sayangnya, ada saja pihak-pihak yang merasa iri. Mereka tidak mau Ibnu Sina semakin pintar. Mereka melakukan perbuatan keji membakar Kutub Kana. Akibatnya, buku-buku yang amat berharga musnah dilalap api.
Ibnu Sina amat sedih kehilangan sumber ilmu pengetahuan. Mereka malah menuduh Ibnu Sina yang membakar perpustakaan. Mereka berkata Ibnu Sina tidak mau pihak lain juga hebat. Ibnu Sina dituduh ingin dirinya saja yang pintar kedokteran. Ibnu Sina selalu sabar menghadapi ujian tersebut. Dia tetap melayani pasien-pasien dengan baik. Ibnu Sina terus berupaya mengembangkan ilmu kedokteran. Karena sudah mencintai ilmu, maka Ibnu Sina tak kesulitan belajar. Dia berkata, kedokteran bukanlah ilmu yang sulit apapun berdiri. Kedokteran bukanlah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika. Sehingga saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat pasien menggunakan obat yang disetujui. Peristiwa kebakaran itu tidak membuat Ibnu Sina dibenci. Masyarakat malahan semakin memuji ketulusan hatinya. Orang-orang semakin berbondong-bondong berobat padanya. Apalagi Ibnu Sina berupaya menjadi dokter yang baik. Dia tidak membeda-bedakan pasiennya. Siapapun yang sakit ditolongnya sekuat tenaga. Kedokteran adalah ilmu yang dipakainya untuk berbuat baik. Musuh-musuhnya tidak berhasil menghancurkan Ibnu Sina. Dia semakin termasyhur karena berhasil mengobati penyakit sulit. Ibnu Sina pernah diundang berbagai kerajaan untuk mengobati. Dia mengobati Sultan Majdud dan Ratu Sayyidah dari kerajaan Rai. Ibnu Sina berjasa mengobati Raja Syams Ad-Daulah dari Hamadan. Dokter yang baik itu mengobati pula Raja Ali Ad-Daulah di Isfahan. Atas jasa-jasanya, Ibnu Sina disambut baik di berbagai tempat. Ibnu Sina ingin dokter terus bertambah karena sangat dibutuhkan. Dari itulah dia mengajarkan ilmu kedokteran. Metode pengobatan. Banyak pengetahuan baru diperoleh Ibnu Sina dari pasiennya. Dia sangat teliti mengamati kondisi pasien. Obat-obatan pun diberikan yang dianggap paling manjur. Perkembangan kesehatan pasien terus diperhatikan dan dicatat sehingga Ibnu Sina mengetahui penyakit-penyakit baru. Dia juga menemukan obat-obatan yang cocok. Kutub Kana sudah terbakar, tetapi Ibnu Sina bisa terus belajar. Caranya dengan mengembangkan ilmu dari praktek medisnya. Dia percaya penyakit dari Allah dan obatnya juga dari Allah. Setiap mengobati pasien, dia senantiasa berdoa. Dokter berusaha mengobati, tetapi Allah lah yang memberi kesembuhan. Dia tidak cemas berhadapan dengan penyakit yang aneh. Ibnu Sina memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah sehingga Allah memberi petunjuk kepada dokter yang soleh itu. Ia pun dapat memberikan obat yang tepat. Ibnu Sina juga yakin Al-Quran merupakan obat bagi penyakit jiwa. Dokter hebat ini menyadari pentingnya obat yang berasal dari alam. Contohnya, dia mengandalkan kunyit dalam pengobatan. Padahal orang menjadikan kunyit sebagai bumbu dapur saja. Kunyit ditelitinya dengan baik lalu diuji cobakan dalam pengobatan. Pasien merasakan khasiat kunyit dapat mengurangi rasa nyeri. Kunyit bermanfaat mengobati nyeri otot, tulang, dan sendi. Dunia kedokteran tercengang dengan khasiat besar pada kunyit. Ibnu Sina membuktikan hebatnya pengobatan alami. Kunyit terus menjadi bahan penelitian Ibnu Sina. Ternyata kunyit tidak hanya berkhasiat meredakan nyeri saja. Ibnu Sina menemukan manfaat kunyit untuk memperlancar metabolisme.
Kunyit juga manjur dalam memperbaiki sistem pencernaan. Kunyit pula bermanfaat dalam menetralisasi racun. Ibnu Sina pun menganjurkan kunyit untuk mempercantik kulit. Allah memberikan begitu banyak manfaat pada sebuah kunyit. Ibnu Sina meyakinkan bahwa Allah menyediakan obat di alam ini. Pada masanya, teknologi kedokteran belum secanggih sekarang. Namun, Ibnu Sina memahami kasus patah tulang dengan amat rinci. Dia mengarang buku jenis patah tulang dan cara perawatannya. Bukunya itu terus menjadi rujukan kedokteran sampai sekarang ini. Ibnu Sina menjelaskan adanya patah tulang memanjang, melintang, atau campuran keduanya. Dia memberikan petunjuk bahwa patah tulang dapat diketahui dari rasa sakit, bengkak, dan kelainan bentuk otot. Diagnosis harus segera dilakukan bila didapati tanda-tanda itu. Dengan rinci pula dia memperhitungkan waktu penyembuhannya. Patah tulang hidung menghabiskan 10 hari masa penyembuhan. Patah tulang rusuk butuh 20 hari penyembuhan. Patah lengan bawah menghabiskan masa pengobatan 30-40 hari. Paling lama penyembuhan patah tulang paha bisa 50-120 hari. Patah tulang anak-anak masa penyembuhannya lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Tulang adalah rangka penting dalam tubuh manusia. Ibnu Sina mengingatkan para dokter berhati-hati merawatnya. Nasihat-nasihat Ibnu Sina bermanfaat bagi semua dokter di dunia. Menurutnya, lamanya pengobatan patah tulang yaitu terlalu banyak gerak, pembalutan yang tidak sempurna, penyakit lain yang ada dalam tubuh, dan anemia. Ibnu Sina mengingatkan agar tidak terlalu kuat mengikat pembalut pada patah tulang iga. Hal itu hanya akan menghambat penyembuhan. Pada kejadian patah tulang terbuka, dia menganjurkan lukanya disembuhkan terlebih dulu, kemudian lukanya disembuhkan terlebih dulu, kemudian darahnya dibersihkan. Ibnu Sina juga menulis tentang pengobatan patah tulang tengkorak. Dokter haruslah sangat berhati-hati bila menghadapi kasus sebegini. Patah tulang tengkorak dapat membahayakan pasien karena pasien bisa pusing, pingsan, bahkan tidak bisa bicara. Hebatnya, dia pernah menjelaskan penyakit tumor dan kanker. Padahal penyakit ini banyak terjadi pada zaman modern ini. Namun, Ibnu Sina dikaruniai kecerdasan yang luar biasa sehingga ia dapat menerangkannya berabad-abad yang lampau. Sang petualang. Saat Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sementara situasi di Bukhara semakin tidak aman bagi dirinya. Sang dokter muda memutuskan pindah ke Jurjan. Dia mendapat undangan dari Raja Hawarizmi. Di sana ia bertemu ilmuwan muslim yang hebat, Abu Raihan Al-Biruni. Darinya Ibnu Sina mendapatkan pengetahuan yang amat berharga. Dia memperoleh kesempatan membuka praktis medis. Ibnu Sina juga menyebarkan ilmu dengan mengajarkan kedokteran. Petualangan Ibnu Sina terus berlanjut di Gorgan, dekat Laut Kaspia. Dia bertemu dengan seorang sahabat yang baik. Ibnu Sina dibelikan sebuah rumah dari kediaman sahabatnya. Di sanalah sang dokter mendalami ilmu logika dan astronomi sehingga dia pun menguasai ilmu angkasa luar. Kemudian Ibnu Sina pindah ke Hirkania. Di sana dia memulai penulisan buku Al-Qanun fi At-Tib. Penulisan buku tersebut membuatnya termasyhur di sedunia. Raja Mahmud dari Ghazna menginginkan Dr. Ibnu Sina,
Tetapi dia menolak undangan itu karena Ibnu Sina tidak mau terpenjara di istana sang raja. Akibatnya, Raja Mahmud marah dan terus mengejar-ngejarnya. Ibnu Sina pun terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal. Akhirnya, Ibnu Sina pindah ke kerajaan Hamadan. Raja Syams ad-Daulah memberinya perlindungan. Ibnu Sina dibebaskan buka praktek medis dan mengajarkannya. Bahkan, Ibnu Sina pernah dipercaya menjadi pejabat kerajaan. Dia menjadi menteri 2 periode tahun 905 sampai 1005 Masehi. Berkat jasa besarnya, Ibnu Sina menjadi kepercayaan raja. Apalagi sakit sang raja sembuh berkat perawatan Ibnu Sina. Ibnu Sina juga menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, keadaan menjadi buruk karena ada yang memfitnahnya. Pihak yang dengki menyebut Ibnu Sina merusak kerajaan. Mereka pun ramai-ramai mendesak raja. Ibnu Sina pun dipecat sebagai menteri. Orang-orang yang dengki belum berpuas diri. Mereka mengepung dan menjara isi rumahnya. Lalu mereka menuntut raja menghukum mati Ibnu Sina. Karena tekanan yang dialami sangatlah besar, maka raja mengganti hukuman dengan mengusirnya. Ibnu Sina justru bersembunyi di rumah temannya. 40 hari kemudian, raja membatalkan hukumannya. Dia jatuh sakit dan butuh perawatan medis dari Ibnu Sina. Sayangnya, Raja Syams ad-Daulah meninggal dunia tahun 1021 Masehi. Orang-orang yang dengki kembali mencari-cari kesalahan Ibnu Sina. Mereka menemukan surat menyurat Ibnu Sina dengan Raja Isfahan. Mereka menuduh Ibnu Sina telah berkhianat. Ternyata kerajaan Isfahan adalah musuh dari kerajaan Hamadan. Raja yang baru pun menangkap Ibnu Sina. Dia kembali merasakan di penjara. Ibnu Sina mengalami penyiksaan yang membuatnya sulit berdiri. Luar biasa ketenangan diri yang dimiliki Ibnu Sina. Saat masuk penjara, Ibnu Sina bercanda pada muridnya. Aku akan masuk ke sana. Itu sudah pasti. Tetapi apakah aku bisa keluar suatu saat nanti? Itu yang tak ku ketahui. Dalam penjara, kecerdasan Ibnu Sina semakin menakjubkan. Dia berhasil menulis 2 buah buku. 1 buku alegori yang membahas tentang kepandaian manusia. 1 lagi, dia menulis buku kedokteran berjudul Kolik. 4 bulan kemudian, Ibnu Sina berhasil meloloskan diri. Dia menyamar sebagai orang miskin dan berangkat menuju Isfahan. Ibnu Sina mendapatkan perlindungan dari Raja Ali ad-Daulah. Dia menetap di Isfahan selama 15 tahun. Ibnu Sina dapat mengembangkan ilmu kedokteran tanpa hambatan. Asy-Syifa, penyembuhan jiwa, adalah karyanya di Isfahan. Bukunya ini sampai sekarang juga masih dikagumi orang. Bapak kedokteran dunia. Jasa-jasa Ibnu Sina sangatlah besar bagi ilmu kedokteran. Dari itulah ia pantas disebut sebagai Bapak kedokteran dunia. Dia digelari Medicorum Principal alias Raja di Raja Dokter. Uniknya, gelar mulia ini diberikan oleh dunia kedokteran Eropa. Mereka sangat terpukau dengan bukunya Al-Qanun fi at-Tibb atau prinsip-prinsip kedokteran. Bangsa Eropa menerjemahkan buku tersebut menjadi The Canon of Medicine. Bukunya Asy-Syifa juga amat berguna bagi kedokteran modern. Buku-buku Ibnu Sina menjadi pelajaran wajib kedokteran dunia.
Universitas Bologna di Italia yang pertama kali menjadikan buku Al-Qanun fi at-Tibb sebagai buku wajib. Buku tersebut berlaku bagi mahasiswa kedokteran di sana sejak abad ke-13. Kewajiban ini berlaku juga oleh Universitas Leuven di Belgia, Montpellier di Prancis, dan Krakow di Polandia. Setiap mahasiswa kedokteran wajib mempelajari buku tersebut agar mereka bisa membuka praktik kedokteran yang baik. Karya Ibnu Sina dikenal luas tidak lepas dari gerakan penerjemahan. Pada abad ke-12, buku Al-Qanun fi at-Tibb sudah diterjemahkan ke bahasa Latin. Gerard de Cremona menulis judulnya menjadi kanon. Setelahnya, Andrea Alpago mengoreksi terjemahan pada abad ke-16. Kanon yang tadinya berbahasa Latin diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, Rusia, Jerman, Polandia, dan lainnya. Sejak itu, buku Al-Qanun fi at-Tibb semakin menyebar luas. Kedokteran Eropa dan dunia pun semakin maju. Kedokteran dunia semakin terpesona dengan karya-karya Ibnu Sina. Pada tahun 1547, bukunya tentang ginjal diterjemahkan ke bahasa Latin. Penerjemahnya bernama Andrea Alpago di Venesia. Sebelumnya, buku pengobatan jantung Ibnu Sina sudah diterjemahkan tahun 1482. Penerjemahnya adalah Arnold of Villanova dengan judul Medicamenta Cordialis. Sementara itu, Pater Dominikan di Kairo menyatukan buku-buku Ibnu Sina menjadi satu buku besar berjudul Essai de Bibliographie Avicenna. Namun, penerjemah Eropa menyebut namanya dengan Avicenna. Mungkin karena lidah Eropa kesulitan menyebut Ibnu Sina, sehingga orang Eropa mengira Avicenna itu berasal dari Spanyol. Padahal dia adalah Ibnu Sina, dokter muslim yang taat. Sayangnya lagi, sedikit orang Islam yang mengenal Ibnu Sina. Kaum muslimin mengira ilmu kedokteran berasal dari Eropa, padahal bapak kedokteran dunia itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis ratusan buku sepanjang hayatnya. Dunia lebih mengenal karya-karyanya di bidang kedokteran. Dia juga menulis agama, sastra, astronomi, dan lainnya. Ibnu Sina menulis buku Asy-Syifa yang berjumlah 18 jilid. Buku ini membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Dia menjelaskan tentang keadilan sejati pada bukunya Al-Insaf. Hal ini membuktikan Ibnu Sina bukan hanya ahli pada satu bidang ilmu. Dia bukan hanya seorang dokter, namun dia memiliki kemampuan di bidang-bidang lain yang sulit. Ibnu Sina seorang dokter yang mementingkan kebahagiaan jiwa. Dia menjelaskan hal ini pada buku-buku An-Najah. Dahulukan kesehatan jiwa, baru kesehatan tubuh. Apabila jiwa pasien bahagia, maka kesembuhannya akan cepat. Dokter jangan membuat pasien takut dengan sakitnya karena dapat membuat pasien lama sehatnya. Hal ini juga diakui kebenarannya oleh kedokteran modern. Perhatian Ibnu Sina pada jiwa juga diikuti dokter-dokter lainnya. Uniknya, sang dokter ini juga ahli di bidang musik. Kita bisa membaca bukunya berjudul Al-Musika. Ibnu Sina juga seorang sastrawan luar biasa. Dia menulis novel, syair, dan esai yang amat memikat. Ia menulis buku Hai Ibnu Yaqzan, Risalah At-Tair, Risalah fi Sir Al-Qadar, Risalah fi Al-Ashik, dan Tahsil As-Sa'adah. Karya-karya sastranya mengandung hikmah kebahagiaan. Saat itu bertepatan bulan Ramadan,
Kalender menunjukkan bulan Juni 1037. Ibnu Sina sedang menunaikan tugas mulia. Dia mengajar di sebuah sekolah. Pada waktu yang amat baik itulah ajal menjemputnya. Dia dimakamkan di Hamadan, tempatnya dahulu mengembangkan ilmu kedokterannya. Dunia kehilangan Ibnu Sina, sang bapak kedokteran yang luar biasa.